sahabat dan selamat pagi. Ketemu dengan saya yang biasanya adalah rada siangan, sekarang lebih pagian. Dan kita memulai pagi hari ini sahabat, seperti biasa di hari Selasa dari pukul 8 hingga 9 ada perbincangan solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Integra yang akan memberikan tentunya pembelajaran berkaitan dengan banyak hal SDM tentunya. Dan di edisi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Never Stop Learning HR atau Human Resources. Seperti apa? Karena kalau bicara tentang HR atau Human Resources ini kan sesuatu hal yang sangat penting dan bisa dikatakan wajib lah ya dimiliki seharusnya atau seperti apa. Karena kalau bicara tentang human resource memiliki peran yang krusial untuk menjaga keberhasilan dan juga pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Apalagi perubahan di berbagai aspek yang berkaitan dengan bisnis, perkembangannya luar biasa. Kemudian sangat penting bagi pengelolaan SDM untuk terus belajar supaya bisa menghadapi tantangan dan juga bisa memenuhi tuntutan yang berkaitan dengan fungsi dari SDM itu sendiri. Dan sudah hadir seperti biasa karena saya nggak mungkin sendiri gitu ya. Jadi saya mohon maaf dulu karena biasa pagi-pagi itu ada panggilan alam. Iya. Terima kasih sudah hadir yang akan menemani bersama saya sahabat di Solusi SDM pagi hari ini. Ada Ibu Novi. Selamat pagi dari Magnet Solusi Integra. Iya, pagi Mbak Yanti, apa kabar? Sehat. Selamat pagi sahabat Mercury juga dimanapun berada. Nah, ini kita akan membahas berkaitan dengan Never Stop Learning as HR atau Human Resources. Sudah hadir bersama kita ya Bu Novi, yaitu Mbak Dinar Innova, praktisi dari Human Resources and juga GP, General Affair gitu ya. Ini Dinar Innova, kalau saya Brio kali ya. Apa ini? Atau inovatif gitu ya, namanya berasal dari namanya gitu ya. Sepertinya terinspirasi dari situ sih. Oh iya. Sebagai HR juga butuh inovasi-inovasi supaya bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Betul. Karena kalau bicara tentang human resources kan harus juga mengikuti perkembangan zaman, generasi. Betul. Ya, itu kan juga harus. Nah, ini sebagai praktisi banyak pertanyaan atau ada lah ya pertanyaan atau pernyataan berkaitan dengan pekerjaan human resource itu rumit. Kalau sebagai praktisi sedikit boleh ya Bu Novi? Silakan. Oke, ya. Selamat pagi Sobat Mercury. Perkenalkan saya Dinar. Saat ini saya sebagai praktisi HR sudah 5 tahun gitu ya. Jadi sudah banyak mengalami beberapa industri juga dan memang lekat sekali sih HR itu identiknya dengan rumit nih gitu. Cuman saya sih lebih bisa mengatakan bukan rumit tapi lebih ke detail gitu. Karena HR ini kan sebenarnya kental sekali dengan pekerjaan mengatur, kemudian regulasi, peraturan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang rumit bukan rumit, tapi adanya HR membantu kita untuk mengatur, mengontrol, itu untuk mempermudah kita untuk mencapai tujuan perusahaan juga gitu. Jadi kalau misalnya sudah tahu tujuan perusahaannya apa, sudah ada regulasi dalam perusahaan, HR yang bertugas untuk membantu menghandle, nah itu kan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaannya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita juga nggak ada aturan yang sudah kita sepakati, itu kan pasti bingung tujuan perusahaan ini mau kemana nih kayak gitu. Jadi itulah fungsi dari HR itu sendiri. Rumit sih, tapi karena kan memang berhubungan dengan person ya. Betul, mengelola manusia. Karena mengelola manusia itu katanya satu orang satu karakter gitu. Jadi kita bayangkan ada berapa SDM yang ada di perusahaan, maka yaitu tadi bagaimana dengan strategi, dengan ketentuan-ketentuan yang disusun gitu, itu bisa membuat mereka kan itu tadi masing-masing karakter tapi tujuannya sama kan, satu perusahaan gitu. Jadi bagaimana membuat mereka itu bisa mau terdorong untuk melakukan, untuk mencapai kinerja, intinya begitu. Supaya jadi goalnya perusahaan ini bisa sama-sama bareng-bareng gitu ya. Betul. Nah 5 tahun kan istilahnya
Mbak Dinar menjadi praktisi HRGA gitu ya. Tantangan dari tahun pertama dan tahun kelima pasti kan itu cukup luar biasa ya Bu. Tantangan dari di tahun pertama, oh ternyata seperti ini. Dan sekarang perkembangannya seperti apa? Tantangan yang lebih itu tuh sekarang seperti ini. Seperti apa Mbak Dinar? Saya join sebagai HR tuh mulai dari fresh graduate. Kebetulan kan memang background pendidikan saya adalah psikologi gitu. Cuman pada saat saya kuliah, saya merasa yang saya pelajari itu sebenarnya lebih ke teoritikal. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pada saat terjun di dunia pekerjaan sebagai HR, wow, ternyata kita learning by doing, learning case by case, kayak gitu. Nah, kemudian pada saat saya pertama, saya lebih banyak tugasnya itu lebih ke administratif gitu. Saya waktu itu mikirnya kayak gini, waktu fresh graduate, kok tugasnya gini-gini aja sih gitu. Saya tuh kan pinginnya tuh yang HR-nya tuh yang sudah levelnya yang advance gitu. Biasa lah fresh graduate gitu kan pemikirannya. Lebih itu ya. Iya, betul. Jiwa-jiwa idealis fresh graduate ya kayak gitu. Terus ternyata saya pelajari untuk menjadi HR itu juga dalam pekerjaan apapun ya, itu penting juga untuk tahu tata kelola atau administrasinya gitu. Dimulai dari itu gitu. Jadi kalau misalnya kita tertib secara administratif, secara dokumentasi juga, itu akan memudahkan fungsi kita sebagai HR kayak gitu. Nah, kebetulan pada saat saya pertama bekerja itu industrinya adalah manufaktur gitu. Manufakturnya saya selama 2,5 tahun. Tapi memang untuk fungsinya saya lebih ke banyak ke administrasi sih gitu. Belum yang handling case yang sampai terlalu dalam itu belum. Kayak gitu. Nah, di manufaktur ini tantangannya adalah masing-masing industri ini kan punya core bisnis yang berbeda gitu. Terus inputnya pun pasti akan berbeda, produk yang dihasilkan juga berbeda, kayak gitu. Pada saat 2,5 tahun itu saya lebih banyak memang belajarnya secara administratif, SOP, seperti kayak gitu. Nah di tahun kedua saya bekerja di pelayanan kesehatan, kebetulan Mbak Yanti gitu. Sangat berbeda kan nih, sangat berbeda. Jadi manufaktur yang tipikal karakteristik perusahaannya sama SDM-nya pasti akan berbeda dengan yang pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan ini kan berbeda kan, lebih ke servis kayak gitu. Kebetulan pada saat yang pengalaman kedua di tahun berikutnya itu saya handlingnya end to end HR proses. Jadi mulai dari rekrutmen sampai dengan terminasi gitu. Nah ini lebih skupnya lebih luas. Kemudian untuk jumlah size SDM-nya dan organisasinya juga lebih banyak ya. Lebih banyak seninya ya. Betul. Itu akhirnya ternyata HR itu nggak cuma fungsi administratif doang loh, kayak gitu. Jadi saya banyak belajar juga case by case di pengalaman kerjaan saya yang kedua tuh, karena memang setiap hari tuh ada aja masalah yang diurus. Ini kebetulan sih kayak gitu. Tapi dari proses itu saya banyak belajar. Oh ternyata kalau misalnya ada case seperti ini, kita itu bisa telaah dengan regulasi ini loh. Sudah diatur kayak gitu. Terus kemudian yang saat ini saya kebetulan di startup, beda lagi nih. Ya, skupnya tadi yang besar. Iya betul. Itu tapi detailnya lebih banyak lagi. Iya betul, dan belum ada sistem kebetulan. Jadi saya di hire waktu itu fungsinya adalah untuk membangun culture gitu. Tapi untuk size organisasinya masih sedikit, Mbak Yanti dan Bu Novi. Sebenarnya pada saat itu saya take it or leave it ya gitu. Saya berani nggak ya memulai sesuatu lagi kayak gitu. Hal yang baru saya mulai dari awal. Terus saya waktu itu pemikirannya adalah ya udahlah, mumpung ada kesempatan, ada opportunity juga, ya udah take it lah kayak gitu. Terus pada saat sekarang sih tantangannya berbeda karena untuk startup ini kan dia lebih cepat perubahannya.
Jadi kita proses adaptasinya juga harus lebih cepat, harus lebih fleksibel juga sih kayak gitu. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Selamat Mbak. pagi Pak Sumarwito. Ya Mbak Yanti Lestari. Iya. Ya ini dengaran kok nggak Mas Aldi. Harus pergantian gitu, bagus. Kalau yang berani bergabung ini seperti perempuan, kalau cerita wayang itu Sri Kandi. Seperti Bu Sri Mulyani itu kan Sri Kandi juga, iya tak? Ya. Ya, terus narasumber ini kan juga perempuan juga Sri Kandi juga. Ojo penggantungkan mbak wong lanang. Yang saya tanyakan begini. Kalau saya ini kan dulu istri saya kalau menurut wayang itu Subodro, tapi sekarang saya cari istri yang Sri Kandi juga, setelah dapat cantik tapi Sri Kandi gitu. Nah ini yang saya tanyakan pada narasumber itu kan tadi SDM atau apa? Ya. Bisa gak dia ngatasi SDM yang laki-laki? Kadang laki-laki itu gak gelem diatur-atur orang wedok mal. Apa aku itu lanang gak gelem kan gitu. Itu hal-hal seperti itu caranya bagaimana ya know? Gitu. Saya ini ya naik haji, istri saya melahirkan, aku gak bandani kabeh, tuku bedak aku ya gak ngekei, tuku dewe, ya karena dia Sri Kandi. Gitu. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya itu, kenapa bisa gak ngatasi yang bawaan sing lanang-lanang, apa wong wedok kok ngatur-ngatur gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enak ya Pak Sumarwito ya, istrinya beli bedak beli sendiri gitu ya, nggak usah keluar. Dan di studio juga semuanya empat-empatnya perempuan kecuali Kelvin sendiri. Nah ini bicara tentang bisakah perempuan memimpin atau mengatur lah ya. Karena kan biasanya memang perempuan tuh biasa ngatur sih. betul. Kayak udah naluri gitu ya. Ya, naluri. Tapi kan kadang ada ego dari laki-laki yang kenapa saya harus dipimpin perempuan gitu ya. Kalau menurut Bu Nafi sebelum ke praktis ini, Iya. Bu Nafi. Oke, jadi kalau kita bicaranya sebuah organisasi atau perusahaan, maka kita tidak bicara personal gitu ya, bicaranya kita secara sistem gitu kan. Dan orang-orang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola sebuah bidang atau departemen itu juga mereka dipilih gitu ya, bukan hanya ditunjuk, dipilih karena kompetensinya seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke asas seperti itu tadi, prinsip dasarnya seperti itu, maka sebenarnya kalau kita bicara juga di dalam konteksnya organisasi, maka kita akan kembalinya kepada sistem, kepada rule yang ada seperti itu. Jadi kesepakatan apa yang kita pakai sebagai acuan kita dalam bertindak melakukan sesuatu gitu. Jadi bukan secara personal, misalnya manajer HR-nya perempuan gitu, terus kemudian ngatur karyawan yang laki-laki, terus nggak mau ada orang-orang yang nggak mau diatur oleh perempuan, ya nggak bisa karena dia juga punya fungsi yang lain dan dengan tugas yang lain juga, sehingga kemudian mau nggak mau ya dia harus tetap ikut dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ya sistemnya seperti apa dulu di perusahaan gitu ya. Betul gitu. Gitu. Jadi dan kalau kita bicara yang kaitannya dengan misalnya teori kepemimpinan, kalau kita misalnya dalam posisi yang sebagai bawahan, ya kita ini harus jadi follower yang baik gitu kan. Follower yang baik itu artinya kayak misalnya yang Pak Renald suka bilang itu, jadilah seorang yang punya mental driver bukan passenger atau penumpang. Yaitu tadi kalau jadi penumpang jadilah penumpang yang baik. Jadi kalau follower jadilah follower yang baik gitu. Artinya ketika kita bisa support atasan kita, support manajemen, support ketentuan-ketentuan yang ada, maka ketika kita jadi leader di posisi yang di atas, maka kita juga akan lebih bisa untuk melakukannya begitu. Tanggung jawab lah ya Bu intinya. Iya. Tanggung jawab dan juga gitu. ya. Meskipun tadi itu pada dasarnya memang perempuan sebenarnya pada dasarnya suka ngatur loh Pak. Betul. Berantakan Pak. Mengatur keuangan, mengatur kebutuhan iya, seperti apa. gitu. Dan betul. lebih bisa multitasking ya. Iya. Bisa sambil cuci piring dan masak gitu ya. Itulah perempuan. Betul begitu Mbak Nila? Nah, kalau menurut Mbak Dira seperti apa?
Setuju sih sama yang dikatakan dengan Bu Novi ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengkotak-kotakan laki-laki perempuan gitu ya dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi kita secara profesional aja kita sudah punya ketentuan, sudah punya regulasi, dan itu kan tidak dibuat untuk ini khusus perempuan nih atau ini untuk khusus laki-laki nih, kan nggak seperti itu sebenarnya dalam prakteknya gitu. Jadi ya gimana cara, mungkin pendekatannya yang akan berbeda, tetapi acuannya tetap sama gitu. Gimana cara kita berdiskusi, mungkin menyampaikan ke karyawan yang pria mungkin dengan yang wanita mungkin akan berbeda cara diskusinya kayak gitu sih. Cuman tetap acuannya sama, kita punya regulasi yang sudah kita sepakati kayak gitu. Dan kalau bicara tentang HR atau human resource ini bisa nggak sih dilakukan pekerjaannya bukan yang memiliki dasar non HR gitu loh Bu? Oh, artinya backgroundnya gitu ya. Memungkinkan. Artinya non HR itu gini. Karena gini, kalau kita sudah dalam posisi, tapi mungkin tidak yang gini, ada berbagai tahapan ya. Misalnya kita dari yang fresh grade gitu ya, kita sekolah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan manajemen SDM gitu ya, kan berarti benar-benar blind mulai dari nol. Nah itu memungkinkan, tetapi mungkin di awalnya agak susah karena ya dia harus dapat frameworknya dulu kan gitu kan. Makanya kalau di fresh grade ya kita nyarinya yang kalau bisa yang lulusannya backgroundnya itu mendukung lah. Jadi kalau ini ya dari manajemen, dari psikologi, teknik industri yang mereka ini sudah belajar bagaimana mengelola orang lah, ilmu tentang orang, karena HR itu nanti pada dasarnya akan ke sana. Terus kalau kemudian kita sudah sebagai pelaksana sudah punya basic seperti itu, mungkinkah kemudian misalnya saya orang yang di bidang yang lainnya, kemudian saya dipromosikan untuk sebagai leader atau supervisor. Nah, ketika leader atau supervisor itu sebenarnya ada fungsi-fungsi HR yang sudah kita jalankan, yang harus dijalankan juga. Misalnya memonitor, mengevaluasi kinerja, menetapkan kinerja gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sudah pekerjaan seperti itu. Meskipun mungkin konteks pengelolaannya itu kita dapatkannya itu dari orang-orang SDM gitu ya, dari Departemen SDM, tetapi dengan konteks yang ada yang kemudian masuk ke dalam sistem, kita jadi ngerti nih, oh ketika mengelola orang ini kita di perusahaan ada misalnya orang baru masuk harus melalui apa, kita jadi tahu secara sistemnya, dan keterampilan kita untuk mengelola orang kita dapatkan dari misalnya peran kita yang baru seperti itu. Nah, kalau seperti itu misalnya dari orang produksi, apakah mungkin jadi kemudian ke HR? Mungkin saja, tetapi ketika dia akan duduk di posisi itu tentunya harus diseleksi juga, mempunyai seberapa fit dia dengan kebutuhan kompetensi jabatan untuk di HR itu. Seberapa gitu. HR dia gitu ya. Seberapa HR. Betul. Jadi harus paling enggak kita lihat ke sana gitu, dan juga karena pekerjaan mengelola orang misalnya dengan orang produksi itu misalnya by nature itu sangat berbeda. Dia punya passion enggak gitu loh. Karena kalau kita tahu dan kita lihat banyak juga akhirnya perusahaan-perusahaan baik multinasional maupun perusahaan-perusahaan lain yang besar, HR directornya itu enggak harus orang psikologi, enggak harus orang SDM, enggak harus orang teknik industri, itu orang teknik elektro ya bisa, orang IT ya bisa. Yang itu tadi ketika di dalam prosesnya itu mereka learning by doing kayak gitu. Seperti itu tadi judul kita ini bahwa kalau sebagai HR betul kayak gitu. Karena memang kalau bicara tentang human resource adalah pengalaman yang diaplikasikan, itu merupakan pembelajaran untuk membuat inovasi. Betul, gitu ya. betul. Itu yang harus dimiliki jiwa sebagai HR gitu. Tidak harus HR, tapi pengalamannya betul. Harus lebih banyak gitu ya. Kalau menurut Mbak Dinar, setelah pengalaman 5 tahun, bagaimana berkaitan dengan inovasi ya, untuk mengatur dari yang manufaktur, kemudian layanan kesehatan juga startup. Kalau menurut Mbak Dinar, apa yang harus dimiliki? Karena kan never stop learning as HR ya kan, di tiga tempat yang berbeda. Seperti apa kalau menurut Mbak Dinar pengalaman? Sebagai HR kan saya sudah sempat bilang kalau misalnya never stop learning, karena kita memang dari industri satu ke industri lain pasti ada proses adaptasi dan proses belajarnya juga gitu. Jadi kemampuan yang harus kita punya itu adalah mental untuk tetap terus belajar gitu.
bisa terkait dengan pengembangan HR-nya atau mungkin mempelajari bisnisnya juga gitu. Karena kita untuk mengembangkan SDM di sebuah perusahaan, kita juga harus tahu nih core bisnisnya ini apa. Nah, ketika kita tahu core bisnisnya apa, kita bisa tahu oh ternyata pengembangan SDM yang diperlukan itu dari sisi ini nih gitu. Karena mengembangkan SDM yang untuk industri yang banyak berkaitan dengan teknik akan berbeda dengan yang di bidang kesehatan atau di startup juga gitu. Terus kemudian mau untuk mendengar karena kan mungkin kita sebagai HR lebih lekat dengan sistem gitu ya, tapi kan ada aspirasi juga. Oh ternyata inovasi yang dibutuhkan di bawah, maksudnya di lapangan tuh seperti ini loh. Kita mau tahu gitu loh untuk kondisi realnya itu seperti ini di lapangan. Jadi apa nih yang sekiranya perlu diimprove kayak gitu. Jadi mungkin yang kalau yang saya terapkan di yang sekarang gitu. Dulu sebelum pandemi itu kan untuk pekerjaan tuh lebih ke konvensional ya. Jadi kita harus berangkat ke kantor setiap hari, nggak boleh terlambat gitu. Nah kalau untuk yang di industri terakhir ini, saya belajar, ternyata hal terkait kehadiran itu bukan merupakan sesuatu yang priority gitu loh, tapi lebih fokus ke performance gitu. Jadi kita bisa bekerja di mana aja secara hybrid, asal report lancar, performa tetap baik gitu, itu nggak masalah. Gitu. Akhir gitu ya, betul. Jadi kita tetap harus belajar. Oh ternyata sekarang ini kebutuhannya tuh seperti ini loh, kayak gitu. Tidak membatasi juga, gitu. Tidak ada ruang misalnya harus ke kantor harus apa, tapi akhirnya meskipun harus dilihat juga kualitas dari betul. Perlu atau dievaluasi. Betul. Selesai enggak gitu juga, tapi harus ada poin-poin lebih. Tapi memang ada pergeseran lah ya. Betul. Yang perlu kita adaptasi juga. Ya. Perbincangan saya ini akan never stop juga. Karena sampai dengan mendekati pukul 9 ya, 9 lewat sahabat. Jadi Anda bisa mengikuti solusi SDM ini bersama dengan Magnet Solusi Integra. Dan Anda juga bisa bergabung untuk bertanya berkaitan dengan tema Never Stop Learning SHR, karena begitu pentingnya human resource ini. Dan bagaimana dengan perusahaan yang kadang berpikir human resource itu digabung, ya Bu ya, berpikirnya udahlah nggak seberapa penting. Nah itu akan juga saya tanyakan kepada Bu Novi dan juga Mbak Dinar. Anda juga bisa bergabung bertanya di line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173009. Tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. Masih di perbincangan solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Integra dengan narasumber Ibu Novi dan juga Mbak Dinar Innova, praktisi Human Resource dan juga General Affair, sahabat yang tentunya ini memberikan kita edukasi dan juga informasi seputar pentingnya human resource di sebuah perusahaan. Tadi sebelum jeda saya ingin menanyakan berkaitan dengan apakah perusahaan tanpa departemen human resource ini akan baik-baik saja, dan idealnya itu seperti apa kalau bicara tentang HR di sebuah perusahaan, Bu Novi? Oke, jadi peran HR itu kalau ada di dalam perusahaan itu kan intinya adalah bagaimana dia melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada perusahaan gitu ya, tenaga kerja yang ada di perusahaan, supaya mereka ini mengeluarkan potensi terbaiknya dan bisa memberikan kontribusi positifnya terhadap produktivitas kerja atau kinerja kayak gitulah. Intinya kan seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya gitu kan, itu kan tadi kan undang-undang dasarnya itu garis-garis besarnya itu ngomongnya begitu. Dalam pelaksanaannya itu kan meliputi berbagai aspek. Orang itu karyawan mulai dari masuk perusahaan, mulai proses rekrutmen, terus kemudian mereka onboarding, kemudian mereka bekerja, terus kemudian mereka harus berkembang, terus apa yang dikerjakan dinilai, terus kemudian karirnya kayak gitu cocok enggak dengan iklim budaya organisasi. Nah itu kan perentil-perentil kayak gitu. Nah kalau tadi pertanyaannya seperti itu, memungkinkan
dengan catatan bahwa skopnya mungkin dalam perusahaan itu belum terlalu besar, belum terlalu luas gitu. Ketika perusahaan masih memulai sampai sekitar 10 karyawan gitu, mungkin nggak perlulah ada orang HR yang khusus nangani, nanti ngerjain apa dia. Gitu kan. Jadi mungkin lebih fokus masih ke operasionalnya. Nah, ketika makin besar maka itu tadi bisa fungsi itu dititipkan atau ditempelkan ke pemegang jabatan yang atasnya. Jadi kayak semacam mulai team leader, supervisor, manager itu bisa. Karena sebenarnya juga kita itu mengenal bahwa setiap setiap manajer atau setiap kepala departemen atau setiap leader di masing-masing bagian itu adalah HR manager bagi departemennya gitu. Jadi fungsi itu tadi memang harusnya selain dia harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utamanya dia, karena dia punya tim maka pengembangan orang-orang yang ada di bawahnya itu menjadi tanggung jawab dia gitu. Tetapi ketika tadi itu banyak item yang harus dikerjakan, ini kan menjadi terabaikan ya gitu, karena dia mungkin kalau dia orang produksi harus fokus ke prosesnya, memastikan prosesnya berjalan dengan baik, nggak ada rejectnya kecil, kemudian kualitasnya baik sesuai dengan apa yang ditetapkan. Seperti orang pemasaran dia akan lebih orientasi ke target, mau kayak gitu kan boro-boro gitu kan, ngurusi yang macam-macam. Jadi memang harus ada bagian yang kemudian mensupport tadi tuh fungsi-fungsi supporting yang kemudian mereka menjadi koordinator. Tetapi dalam beberapa hal fungsi yang tadi saya sebutkan itu masih tetap ada di masing-masing atasan atau leadernya, karena tadi tuh kita mau memacu kinerja kalau kita nggak kenal tipe orang yang di bawah kita, nggak bisa tahu kekuatannya, nggak tahu apa yang bisa dikembangkan dari dia, nah kita juga akan susah untuk bisa mengembangkan dia kan, kayak seperti itu gitu. Jadi memungkinkan, tetapi ketika skopnya makin luas ya harus ada yang megang khusus gitu. Karena kan kalau bicara HR itu biasanya digabungkan dengan legal. Kebanyakan seperti itu. Padahal HR itu memang idealnya harus ada sendiri gitu ya Bu. Iya, jadi ada yang misalnya dia ada di bawah departemen keuangan itu ada kan gitu, karena urusan gaji lembur, keuangan BPJS dan sebagainya, pajak itu. Nah, itu kan ada kaitannya dengan keuangan. Udah belum banyak, udah cuma urusannya itu. Ini cuma rekap absen, ini kaitannya ini dititipkan di keuangan gitu. Nanti ada lagi yang dititipkan di bawah, mungkin nggak di bawah ya, tetapi bergabung dengan divisi IT gitu, karena sistem-sistem yang ada ini masih under IT kayak gitu kan. Ada juga dicampur kan kayak ini HRGE bisa, betul. Campur legal juga bisa karena kaitannya dengan peraturan-peraturan, kontrak-kontrak yang kayak gitu sih. Tapi itu tadi ketika kemudian skopnya makin besar ya memang idealnya harus ada supaya konsentrasi pada fungsi itu tadi. Pada fungsi itu tadi ya, misalnya human resources itu memang ya namanya juga human gitu. Orang gitu. Tidak dicampurkan. Itu istilahnya kalau memang skupnya lebih besar lagi. Tapi kalau memang masih kecil boleh dititipkan. Asal yang dititipkan mau. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yuni. Apa yang bisa dilakukan saat HR Director baru itu menempati posisinya di sebuah perusahaan dihadapkan pada tradisi perusahaan yang tidak sehat pada karyawannya, karena ada anggapan yang dekat dengan owner itu punya power. Kan ya, yang dekat dengan owner punya power. Kebanyakan memang begitu tuh. Speak-speaknya bagus dia dengan owner. Seperti apa Bu Navi? Nanti Mbak Dina. Oke, jadi gini, memang kita tidak bisa menafikan kalau misalnya perusahaan itu sebenarnya harus punya sistem gitu ya, meskipun mungkin sifatnya itu sederhana, karena sistem ini yang akan mengatur semua perilaku yang ada atau output hasil kerja, ketentuan apapun yang ada di dalam perusahaan gitu. Sehingga itu tadi ketika kita melakukan sesuatu, ada penolakan, ada hambatan dan sebagainya, itu sebenarnya kita akan kembali lagi ke sistem gitu ya, sistem yang akan menghentikan itu tadi. Memang kalau ada beberapa perusahaan yang mungkin masih family business seperti itu, family business dan mungkin belum dikelola secara profesional, itu tadi yang bisa menghentikan sesuatu kalau ada dispute atau ada sesuatu yang
ketidaksesuaian seperti itu orang bukan sistem. Tapi kalau di perusahaan yang sudah tertata sistemnya, maka yang akan menjadi penjaga itu artinya memastikan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ada apa-apa kembalinya akan ke sana. Nah, maka sistem ini akan menjadi pengaturnya gitu, bukan orang. Kalau ini kan akhirnya yang dekat dengan owner itu yang punya power gitu. Nah, itu berarti masih bicara tentang orang gitu, Mbak. Karena kalau kita bicara orang, maka itu nanti policy-nya bisa beda-beda. Dengan yang ini policy-nya gini, dengan yang ini gini gitu. Pada akhirnya juga akan membingungkan juga kan ya. Ketika kemudian pasti dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang mungkin kontradiksi, hal-hal yang sifatnya subjektif, yang memang sulit dipecahkan. Nah, kalau kita nggak ada dasar yang tadi dipakai landasan atau sebagai dasarnya adalah sistem, maka pasti akan menyulitkan, Mbak. Menjadi tidak konsisten penerapannya, dan itu nanti akan balik-balik lagi ke ke owner. Ketika ada masalah kembalinya lagi ke dia, karena dia yang membuat keputusan-keputusan. Itu yang mungkin banyak dirasakan juga ya. Kadang pekerjaannya ini ya, tapi karena yang dekat misalnya mintanya kayak gini, tapi nanti berbeda lagi posisinya. Nah, itu kan kita akhirnya tidak konsisten. Tidak konsisten itu yang membuat si pekerja ini lelah. Lelah bukan karena pekerjaan ya, lelah untuk mengikuti yang mana gitu ya. Lelahnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Dila seperti apa? Kalau misalnya yang dekat owner itu memiliki power gitu. Ya, itu karakteristik ini sih. Mungkin size organisasi yang masih kecil, size perusahaan yang masih kecil, atau mungkin yang family business kayak gitu. Nah, kita sebagai HR ketika bergabung dengan karakteristik perusahaannya seperti itu, menurut saya kita harus punya basic peraturan yang kita jadikan acuan. Kan ada undang-undang juga kan. Nah, itu yang kita jadikan acuan. Nah, ketika belum ada peraturan perusahaan, nah gimana caranya kita ngomong sama owner? Biasanya kita menggunakan data. Nah, kebanyakan mungkin belum ada data yang terrecord. Jadi kalau misalnya ini dekat dengan owner, jadi lebih mudah lah ya istilahnya gitu. Tapi kita harus assessment. Kalau menurut data memang si person ini memang kompeten atau memang belum gitu. Jadi kita ngomongnya ini counternya dengan data. Gitu. Jadi ngomong dengan data, ngomong dengan peraturan yang saat ini berlaku. Jadi nggak mudah goyah gitu. Jadi kita ketika berbicara dengan owner tuh punya basic gitu loh, yang kita bawa, yang kita pegang gitu. Karena kan sebenarnya HR itu harus independen ya, harus nggak boleh ngikutin perusahaan full atau mungkin ngikutin kemauan karyawan full. Jadi bingung dia nanti kalau posisi di tengah ntar dia kegencet nih gitu kan. Jadi ya kita harus punya basic knowledge juga. Kalau misalnya kondisi seperti ini, yang tepat itu penerapannya seperti apa nih kayak gitu. Nah, sikap dari seorang HR jika ada yang misalnya dekat dengan owner, memiliki power, tapi sebenarnya owner juga menginginkan adanya HR. Nah, pada saat HR ini melakukan pekerjaannya, akhirnya itu kegencet dengan bingung jadinya orang yang dekat dengan owner ini, yang mana orang yang dekat dengan owner ini memiliki budaya yang diikuti oleh pegawai lainnya. Betul. Bagaimana sikap seharusnya dari seorang HR ini? Apakah dia harus kalah atau seperti apa? Seperti apa Bu Novi? Ya, jadi tadi kan kalau kita peran HR itu, kita tadi sudah disampaikan bahwa kita ini harus ngerti ya istilahnya tata kelola yang seharusnya itu seperti apa, dan peran kita ini harus seperti apa gitu. Karena kita ini harus membantu manajemen untuk tadi itu memastikan bahwa setiap orang bisa benar-benar berkontribusi maksimal terhadap organisasi. Nah, apakah dengan tadi itu ada orang yang dekat dengan owner, apakah memang dia dengan apa yang dia lakukan ini akan membawa ke arah yang positif atau tidak gitu. Kalau itu tidak membawa sesuatu yang sifatnya positif, nah maka HR harus mengembalikan lagi gitu loh, harus mengembalikan lagi kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Mungkin biasanya kalau itu biasanya yang berkait dengan penilaian, pas penilaian, pas promosi kayak gitu. Nah, itu tadi kalau kita punya data, kita punya informasi yang relevan terkait dengan itu, nah itu yang akan dipakai untuk
untuk meyakinkan, memastikan atau bisa dikatakan mengcounter itu tadi subjektivitas yang terjadi kayak gitu. Seperti itu. Jadi juga, nah, kalau ada seperti itu maka kita ini sebagai HR harus tahu berarti ini akan kalau ini dibiarkan ini akan terjadi berlarut-larut. Terus akhirnya orang yang promosi ternyata dinaikkan jabatannya tapi nggak bisa kerja. Nah, yang pusing kan kembali lagi ya ownernya pasti pusing ya karena nggak tercapai. Terus HR-nya juga merasa wah ini nggak fair. Kalau sebenarnya kita melihat ada orang-orang tertentu yang ternyata sebenarnya dia lebih lebih kompeten kayak gitu. Nah, maka kita harus tahu nih berarti harus diciptakan sistem seperti apa kayak gitu. Jadi kita yang harus ngambil inisiatif. Oh, harus dilakukan seperti ini, dibikinkan pedoman kerja pedoman pelaksanaan pekerja, terus kemudian KPI atau target kerjanya seperti apa, cara menilainya harus seperti apa. Nah, itu yang mau nggak mau harus kita ciptakan sebagai pengelola HR, Mbak. Nah, itu juga. Nah, kalau bicara tentang pengelola HR, seberapa penting harus mengikuti atau harus belajar terus berkaitan dengan pengembangan human resource ini? Seberapa penting kalau bicara tentang pengelolaan seorang HR itu kan apalagi bergantung dengan perusahaan memang ya, tapi kan kita harus melihat kondisi perkembangannya akan seperti apa. Nggak mungkin kita melulu di situ-situ saja perusahaan saya seperti ini, tapi kan kita harus melihat juga perkembangan human resource di luar seperti apa gitu. Kalau menurut Bu Novi dan juga Mbak Dina seperti apa? Seberapa penting gitu? Seberapa penting. Jadi kalau saya katakan begini, peran HR saat sekarang ini harus bisa menjadi human resource sebagai business partner. Artinya kalau sebagai business partner itu dia bukan hanya menjalankan keputusan-keputusan dari manajemen yang kemudian harus jalankan. Misalnya kemudian ini ketentuan tahun ini, misalnya kita hanya mau dana untuk ini misalnya dana ada bonus untuk tahun ini gitu ya. Bonus atau kalau misalnya kita ngomong yang basic aja misalnya dana SDM, biaya tenaga kerja hanya sekian gitu. Nah, sementara kita ngelihat ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kenaikan UMR dan sebagainya. Nah, itu kan berarti kita ini harus sebagai orang yang ngerti di segala aspek di dalam ketenaga kerjaan dengan ketentuan-ketentuan dengan segala macam yang ada, maka kita harus bisa mengantisipasi caranya kayak gimana kalau misalnya ketentuannya seperti itu. Nggak terus kemudian mungkin ada beberapa saat yang lalu ada yang viral tuh yang manajer memotong gaji karyawannya, terus kemudian siapa yang mau kerja silakan kerja, yang nggak kerja gitu. Nah, itu kan itu tadi dia nggak sebagai business partner, dia hanya alatnya, toolsnya manajemen untuk ini dan dengan pendekatan yang keliru ya itu tadi kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai business partner kita nggak akan melakukan seperti itu gitu loh Mbak. Jadi harus kita pasti punya cara, nggak tahu pendekatan apa yang dilakukan gitu. Lepas juga misalnya dari kondisi yang memang kemampuan perusahaan. Nah, tapi ada cara ketika kita mengkomunikasikannya dengan baik, maka itu tadi ketentraman karyawan, keberlangsungan perusahaan akan terjaga, keberlangsungan produksinya juga akan berjalan dengan baik seperti itu. Jadi kok ditanyakan ini ya itu tadi sangat penting dan harus menjadi business partner, karena kalau kita lihat evolusi perkembangan HR dulu itu kan hanya sebagai untuk misalnya KPI-nya HR, hanya pokoknya perusahaan ini nggak ada demo gitu kan, karena dulu zaman dulu kali demo pokoknya KPI-nya wis nggak pakai KPI macam-macam, nggak ada karyawan, pelatihan, pengembangan, nggak ada gini-gini, pokoknya nggak ada demo sudah kamu tak anggap sukses gitu kan. Kan ada yang begitu. Terus misalnya ternyata ada lagi misalnya KPI-nya bahwa pokoknya secara administrasinya itu beres rapi kayak gitu. Ada yang begitu. Terus akhirnya kan berevolusi Mbak, nggak cukup segitu karena itu tadi kondisi bisnis, terus juga ini karakter demografi karyawan yang sekarang kita kelola itu kan sangat berbeda. Jadi juga nggak bisa kita pakai pendekatan tahun 70-an gitu atau tahun 80-an untuk yang sekarang yang perlu diadaptasi terus. Kalau Mbak Dinar bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Novi seperti apa pentingnya, karena kan Mbak Dinar juga bisa dikatakan baru 5 tahun ya Bu, dibandingkan dengan Bu Novi betul. Baru 5 tahun gitu ya, walaupun 5 tahun tapi pengalaman cukup luar biasa di tiga industri gitu yang berbeda-beda, manufaktur, layanan kesehatan dan juga sekarang ini startup. Seperti apa kalau menurut Mbak Dinar pentingnya pengembangan bagi seorang HR?
penting banget sih untuk kita mengikuti terus dan berinovasi terus, karena kan HR ini kental sekali dengan interaksi antar manusia dan interaksi itu kan dinamis gitu. Terus perkembangan bisnis juga dinamis. Jadi gimana kita mengcombine nih, bisnis juga berkembang, person juga berkembang. Kita harus cari tahu dan belajar terus gitu. Kalau misalnya dilihat dari, mungkin kalau saya dulu familiarnya itu Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 waktu fresh graduate. Sekarang ini yang tahun 2023 udah ada yang terbaru. Nah, sebagai HR tuh harus familiar juga, meskipun nggak harus hafal ya. Tapi kita tahu secara garis besar, oh ternyata ada perubahan dari sisi ini nih gitu. Mungkin terkait dengan kontrak kerja yang dulu tuh hanya mengatur ini, ada perubahan dari sisi ini. Kita harus mengikuti juga kayak gitu dengan regulasi kayak gitu, Mbak Yanti. Jadi mengikutinya adalah perkembangan human resource itu undang-undangnya seperti apa juga, itu juga menjadi salah satu concern itu ya, pembelajaran yang tidak seperti yang Bu Novi, jangan sampai apa yang dilakukan di tahun 70-an dilakukan lagi. Iya, betul. Gitu ya Bu ya. Beda juga ini subjek-subjeknya kan, kita person-personnya ini berbeda juga gitu. Beda generasi, beda pola pikir. Betul. Iya, Seninya betul. kan seperti itu. Betul Mbak. Jadi kalau misalnya begini dulu tadi itu misalnya evolusinya dari KPI-nya asal nggak ada demo gitu kan, terus bisa berubah ke kemudian asal turnover karyawan nggak tinggi. Gitu kan. Jadi misalnya hanya itu aja gitu. Jadi pokoknya karyawannya awet-awet ya sudah. Ada terus akhirnya pada saat sekarang ini kita berkembangnya kepada itu tadi, keterikatan karyawan gitu loh. Gitu. Jadi bagaimana seberapa besar karyawan terikat dengan perusahaan gitu. Karena kalau kita bicara keterikatan atau engagement itu ada kontribusi gitu kan. Bukan hanya ingin untuk tinggal, tetapi ada kontribusi aktif, partisipasi aktif dari karyawan kepada perusahaan kayak gitu. Itulah yang sekarang tantangannya. Iya betul Mbak. Iya, betul. Salah satunya ya, tapi tantangan apa lagi dan juga strategi seperti apa yang harus dimiliki HR di era seperti sekarang ini, tetap stay tune di 96 FM Mercury di Solusi SDM ya. 96 FM Mercury, sahabat Solusi SDM, seru ya. Off air, on air juga seru. Bersama dengan pada Solusi Integra, Solusi SDM hadir hingga 9:10 ya untuk edisi kali ini bersama dengan Mbak Dinar Innova, praktisi Human Resource dan juga General Affairs, sahabat. Ini ada pertanyaan dari Pak Firman, kalau memang sebuah perusahaan tidak ada posisi HR, apa yang harus menjadi concern seorang owner agar perusahaannya itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya? Rekrut HR. Solutif ya, Bu. Ya kan gitu. Betul. Karena kan yang tahu menjalankan fungsinya ya HR. Iya. Kalau mungkin gini, kalau owner kan mungkin akan lebih orientasi terhadap ya strategi lah, pemasaran, inovasi produk, kayak gitu kan lah, perluasan pasar dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kepada siapa Pak? Pak Firman, tolong kepada ini pimpinan itu tadi yang ditanyakan, itu disarankan untuk merekrut seorang HR, nggak harus langsung manajer gitu ya. Bisa seorang dengan pengalaman kerja atau setingkat supervisor yang di hire, dan kemudian itu tadi dia diminta untuk support pengembangan bisnis supaya bisnisnya makin berkembang dan urusan manusianya itu ada yang benar-benar menghandle. Ada yang benar-benar mengurusi urusan manusia ini. Iya. Memang khusus gitu ya, supaya fungsinya sesuai. Dan ini ada pertanyaan juga dari Mbak Heni, apakah seorang HR idealnya tempat berkantornya itu jadi satu dengan owner? Bagaimana kalau owner punya kantor cabang di luar kota? Bagaimana seorang HR bisa tahu progres seorang karyawan? Ada 3 pertanyaan ini langsung diborong Mbak Heni. Apakah harus satu kantor dengan owner? Bagaimana dengan yang di luar kota? Jika ownernya ini punya cabang di luar kota. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang HR bisa tahu progres seorang karyawan? Oke, mungkin Mbak Dinar. Oke. Kalau untuk terkait lokasi, menurut saya sih kalau untuk zaman sekarang udah nggak ada batasan ya. Karena saya pun pengalaman saya disupervisi dengan seseorang yang tidak satu lokasi dengan saya gitu, dan kebetulan juga ekspat. Jadi berbahasanya juga kita ngikutin bahasa Inggris ya yang universal gitu. Jadi nggak ada batasan sih, nggak harus yang harus
satu lokasi dengan owner gitu, menurut saya sih gak ada concern terkait itu gitu, karena sekarang ini proses komunikasi juga sangat mudah ya, melalui WhatsApp, melalui email, kemudian mungkin online meeting itu udah nggak terbatas gitu. Jadi kalau terkait sama lokasi nggak ada masalah sih kalau misalnya memang harus terpisah jauh sih kayak gitu. Yang penting komunikasi lancar. Betul, dan harus update terus ya. Jadi kita report terus, kalau misalnya ada kendala nih kita report, kalau misalnya kita ada progres ini kita report. Ya tergantung dari cara berkomunikasinya sih, lebih kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau owner punya kantor cabang di luar kota? Mungkin itu juga menjawab gitu ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Iya betul. Jalur ini aja, jalur koordinasinya yang diciptakan gitu Mbak. Betul. Jadi misalnya di sana katakan tidak ada orang HR yang mungkin di level tinggi, tapi ada seorang admin yang ngurusi perentil yang bertanggung jawab gitu ya. Yang perentil administrasi betul. HR gitu. Nah, orang ini yang kemudian akan memberikan report kepada apalah HR leader atau supervisor atau manajer yang ada di kantor pusat kayak gitu. Jadi lebih ke jalur koordinasinya seperti itu. Betul. Alur komunikasinya juga. Nah, itu yang harus dikatakan. Jadi memang bukan hanya HR di satu tempat, dia harus mengurusi, tapi juga memang kan ada tanggung jawab yang bisa dititipkan gitu ya. Betul. Bisa dititipkan untuk dilaksanakan. Kemudian jalur koordinasi yang baik seperti apa, komunikasi juga yang terpenting, report setiap saat itu ya. Betul. Kemudian bagaimana dengan seorang HR yang bagaimana seorang HR bisa tahu progres dari seorang karyawan? Ini nyambung tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Novi sih. Pentingnya KPI itu sebenarnya adalah tools kita untuk menilai performance karyawan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat progresnya, ya kita lihat aja nih dari semester lalu mungkin dengan semester sekarang, biasanya kan per 6 bulan nih Bu, masing-masing si perusahaan. Nah kita lihat nih grafiknya naik atau turun nih kayak gitu. Kan itu juga base-nya adalah data gitu. Kemudian pertanyaan dari Pak Joni, bagaimana dengan SDM supervisor perusahaan berkembang besar? Apakah diperlukan membentuk wakil supervisor? Kemudian bagaimana kalau ada halangan? Udah bingung saya dengan bagaimana dengan SDM supervisor perusahaan berkembang besar? Apakah diperlukan membentuk wakil supervisor? Kalau ada halangan bagaimana? Oh, artinya mungkin karena skupnya luas, apakah perlu wakil gitu ya? Oke, kalau supervisor itu saya jarang mendengar wakil supervisor ya. Strukturnya jarang sekali ya Bu. Jarang gitu, karena kalau HR itu ya sudah kita katakan levelnya staff, kemudian supervisor setara dengan itu, terus kemudian ya manajer. Kalau asisten manajer masih memungkinkan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi skopnya besar, terus kemudian peran HR ini sedang melakukan banyak program-program untuk penyusunan sistem seperti itu. Nah, manajernya yang lebih bertanggung jawab ke create sistem-sistem baru. Nah, si asistennya itu yang ke daily operationnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi tidak masalah untuk dibentuk kayak tadi semacam asisten, tetapi mungkin kalau saya nggak tahu seberapa rentang kendali yang tadi Bapak maksudkan dengan supervisor, tapi istilah asisten supervisor itu jarang lah dipakai kayak gitu. Biasanya dibuatnya itu lebih ke spesialis gitu, lebih ke spesialis. Jadi seorang supervisor bisa mengkoordinir seorang misalnya admin HR, terus kemudian kayak learning development-nya gitu, ngurusi seperti itu, terus ngurusi performance-nya yang kayak gitu sih. Seperti itu. Jadi asistennya itu lebih dibagi ke dalam fungsi-fungsi yang spesialis tadi kayak gitu. Di level manajerial biasanya yang ada asistennya gitu ya. Betul. Itu lebih ke subnya lagi gitu ya. Subnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ada halangan? Maksudnya halangan mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, yaitu sub-subnya tadi, atau seperti apa Bu? Kalau istilahnya seorang HR ini tidak bisa melaksanakan fungsinya karena mungkin sedang mempersiapkan, apakah itu harus didelegasikan? Oke. Ya itu tadi, kalau misalnya kita ada kayak semacam wakilnya, ya itu bisa support kalau misalnya HR manajernya berhalangan kayak gitu. Jadi sebenarnya dikomunikasikan dengan baik gitu, sesuai dengan struktural gitu ya, sistem perusahaan itu seperti apa. Kalau memang perusahaannya memang besar dan sedang berkembang, mungkin ada penambahan yang dilakukan untuk di bidang HR-nya apa Bu?
Jadi lebih ke konsentrasi biasanya kalau di perusahaan HR yang sudah settle itu pokoknya administrasi itu kan penting ya, data karyawan kayak gitu, terus administrasi yang berkaitan BPJS apa yang dasar-dasar kayak gitulah, itu biasanya sudah ada gitu ya. Tapi itu biasanya kalau misalnya sudah makin berkembang ya oke lah ini dipegang oleh satu orang, atau sekarang misalnya lebih banyak dipermudah dengan sistem ya, yang itu sudah pakai Human Resource Information System, sehingga kemudian ya sudahlah yang itu nggak harus ada orang khusus gitu, atau harus ada otomatis gitu ya, otomatis gitu kan, kita tinggal tarik report orang, setiap orang karyawan absen itu otomatis bisa keluar generate ke gajinya gitu ya, termasuk komponen-komponennya dia nggak masuk berapa kali itu sudah langsung bisa generate ke sana. Jadi yang itu sebenarnya bisa lebih dimudahkan, lebih efisien. Nah terus kemudian kalau sudah seperti itu biasanya yang sudah mulai concern terhadap ke pengembangan, terus kemudian ada penilaian kinerja dan sebagainya. Nah itu biasanya dipegang oleh satu orang secara khususnya kayak gitu. Atau ada lagi yang misalnya karena pengurusannya ini berkembang dengan pesat juga, ada yang khusus nangani rekrutmen aja gitu ya. Betul. Size-nya mungkin sudah besar juga sudah ya Bu ya. gitu. Jadi lebih spesifik untuk fungsi-fungsi HR-nya kayak gitu. Jadi itu tadi bisa dibentuk-bentuk kayak gitu. Jadi ada perusahaan yang memang ada kan kita namanya kalau sekarang rekrutmen tuh talent acquisition. Betul. Istilahnya sudah berkembang. Talent gitu ya. Betul. Jadi ada departemen khusus nangani itu. Jadi kerjaannya ya dia tuh ngerekrut orang, searching, hiring gitu ya. Kayak gitulah kerjaan sehari-harinya begitu. Betul. Dan dia punya KPI sendiri untuk tim atas pekerjaannya itu, misalnya waktu untuk mencari seorang jabatan apa itu waktunya idealnya berapa lama gitu. Jadi dia tercapainya berapa lama, terus orang yang di hire harus bertahan sekian bulan atau 1 tahun minimal kayak gitu. Kalau setiap ada orang karyawan yang keluar turnover, dia kena dampak atas KPI-nya. Itu bahkan sampai diaturnya sampai seperti sedetail itu. Kalau memang perusahaannya itu biasanya kayak perusahaan distribusi yang besar, ada orang salesnya, orang lapangan yang itu kan keluar masuknya sering gitu ya. Jadi KPI-nya. Sampai ada fungsi-fungsi yang nangani itu sendiri kayak gitu. Khusus nangani perkembangan. Nah, itu juga pengembangan karyawan itu ada orang sendiri yang ngurusi gitu kan. Kayak gitu, Mbak. Jadi memang itulah seni dari dunia human resource gitu ya. Sangat menarik ya. Jadi waktu 1 jam tidak terasa. Kita ngobrol berkaitan dengan pengembangan atau departemen human resource yang idealnya memang harus ada orang yang mengurusi. Ini berhubungan dengan human soalnya gitu ya. Betul. Setiap individu juga berbeda itu. Dan kalau terakhir sebelum kita tutup ya. Apa strategi dan juga update dari seorang human resource ini supaya bisa mengelola human resource development department ini lebih baik lagi di zaman yang sekarang ini? Pengembangan tadi terakhir dikatakan oleh Bu Novi banyak sekali gitu ya. Seperti apa Mbak Dinar? Tadi ditutup oleh Bu Novi. Strategi dan juga supaya HR ini bisa terupdate terus dengan kondisi supaya bisa mengelola HR dengan baik. Ada banyak cara sih, dimulai dari yang sederhana. Kalau HR ini biasanya medsosnya kan identik dengan LinkedIn gitu. Jadi istilahnya medsosnya HR itu yang LinkedIn gitu kan. Di sana tuh banyak konten-konten yang sharing sangat inspiratif ya mengenai dunia HR kayak gitu. Jadi dimulai dengan kita mengkonsumsi berita-berita dan kita terpapar dengan update-update terkait HR di LinkedIn gitu ya. Itu kita akan lebih familiar gitu loh dengan apa sih perubahan atau mungkin case-case yang saat ini lagi hype nih terkait dengan human resource kayak gitu. Terus selain itu mungkin kita bisa join grup dengan rekan-rekan seprofesi ya. Biasanya kan HR kan ada ya Bu ya. Kalau kayak grup-grup yang membahas nih case di perusahaan saya ini seperti ini gimana nih, biasanya mereka open discussion kayak gitu. Dimulai dengan cara-cara sederhana itu sih yang akhirnya kita familiar dengan hal-hal baru. Nah mungkin ada juga upgrade kompetensi juga, kita bisa ikut join pelatihan yang tersertifikasi kayak gitu. Jadi lebih ke kita pede juga kan dengan ilmu yang kita punya gitu, karena kita sudah ikut pelatihan tertentu gitu. Yaitu ini adalah mengembangkan diri dari seorang HR itu tadi supaya lebih baik lagi untuk mengelola human resource ini tadi di sebuah perusahaan. Kalau menurut Bu Novi, strategi apa dan juga update apa yang harus dimiliki oleh seorang HR?
Ini ya, kita memang kita ini ngurusinya orang di HR, tetapi hal yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus ngerti bisnisnya perusahaan. Jadi terhadap apa yang terjadi di proses produksi, terhadap di logistiknya, di orang-orang tekniknya, di pemasarannya, itu kita harus ngerti juga gitu loh. Jadi itu yang sesuatu yang nggak boleh dilupakan. Jadi HR bukan kemudian pakai kacamata kuda, saya duduk di ruangan cuma ngurusi orang kayak gitu. Nah kalau kita nggak ngerti konteksnya orang-orang yang kita kelola ini dengan baik, itu pasti juga kita nggak akan bisa menyesuaikan dengan baik seperti itu. Jadi harus paham bisnis juga kayak gitu, harus paham bisnis. Terus tadi sudah disebutkan kalau sebagai seorang individu, seorang profesional tadi itu bisa ikut sertifikasi, terus ada baca buku, terus mentoring Mbak gitu ya. Tadi kalau misalnya ini sebenarnya kita ini kalau saya misalnya gitu ya sebagai seorang HR pemula, saya boleh kok saya nyari seorang mentor, seorang HR senior di perusahaan yang lain yang menurut saya dia cukup oke dan dari segi bisnisnya cocok dengan di perusahaan saya, untuk saya itu melamar kepada beliau untuk jadi mentor saya kayak gitu. Nah itu dimungkinkan gitu di beberapa organisasi. Ada yang saya tahu di PMSM itu udah jalan seperti itu. Jadi teman-teman HR muda itu, HR milenial itu dimentoring oleh seorang HR senior kayak gitu, seperti itu. Jadi dimentoring, bisa mentoringnya ke orang tertentu atau mentoring aspek ini ke sini, mentoring aspek ini kemana lagi kayak gitu. Belajar dari pengalaman itu senior kan, tersebut. betul, karena itu lebih cepat Mbak. Itu lebih cepat. Mentoring itu kan lebih ke yang diceritakan itu pengalaman. Betul. Yang di-sharingkan itu case-nya gitu. Jadi kalau case-nya kayak gini langsung bleng kayak gitulah. Gitu itu jadi lebih dekat. Terus kemudian melalui social activities. Nah, social activities-nya itu bisa melalui tadi itu organisasi-organisasi atau asosiasi HR, tetapi juga kita juga bisa masuk ke tempat-tempat yang lain, karena kalau orang HR tadi itu ada kaitannya dengan rekrutmen, kita tuh kadang harus nyari orang sales. Oh iya, dimana betul. Orang sales itu susah, itu harus Misalnya cari networking kita ya Bu ya. Betul. Kita harus nyari kumpulan-kumpulan atau asosiasinya orang sales lah. Kayak gitu. Itu ada. Memudahkan pekerjaan kita juga. Gitu. Betul. Gitu. Jadi itu yang nggak boleh dilupakan. Jadi kita tuh orang HR tuh nggak boleh kerjaanku gampang. Betul. Kayak gitu. Itu kalau betul. Itu kalau kita jadi orang HR, kita itu akan merasa selalu hidup karena kita tadi itu loh, kita mencari cara selalu yang membuat kita ini jadi berkembang. Itu tadi di social activities tuh kita masuk ke komunitas-komunitas, termasuk juga misalnya ke komunitas yang kalau orang HR itu dulu pengalaman saya mulai ini ketika orang HR itu gini-gini aja ya, saya masuk ke mempelajari knowledge management. Knowledge management itu sesuatu yang berkaitan juga dekat sama HR. Atau teman-teman HR sekarang mau belajar IT gitu ya, IT tapi yang masih relevan lah, nggak usah yang kepalanya pecah gitu ya. Terus belajar yang digital marketing gitu ya, yang sesuatu yang sekarang kita perlukan di pekerjaan kita. Karena di HR kalau kita ini sebagai employer, orang yang perusahaan yang merekrut karyawan, kita juga harus bisa branding perusahaan kita. Nah, caranya itu tadi kalau kita nggak ngerti ilmunya sosial media dan sebagainya, itu juga kita apa yang kita lakukan misalnya nyari orang dan sebagainya itu juga bisa terhambat. Betul. Sangat menunjang. Betul. Seperti itu. Terus yang kalau tadi mentoring itu kan kepada individunya. Yang kita bisa lakukan juga adalah kita melakukan benchmarking. Benchmarking itu artinya kalau dulu saya tentang sebuah tema ini, saya ini sudah tahu perusahaan A itu dia bagus di dalam pengelolaan ini. Saya datanglah ke sana gitu. Terus kemudian itu lewat pakai surat resmi. Kemudian kita bisa datang dengan tim, kemudian minta dia untuk sharing, dia pengelolaan tentang karir manajemen itu kayak apa, dia pengelolaan performance manajemen seperti apa. Dengan cara seperti itu kita dapatkan istilahnya insight dari industri-industri yang menurut kita itu bisa jadi berbeda atau itu yang masih relevan atau hampir sama dengan industri kita. Jadi itu tadi untuk mengakselerasi kemampuan kita supaya kemudian belajar itu nggak harus lewat buku, nggak harus belajar sendiri. Terus kemudian
kemudian ya kalau gitu kan lama ya. Kayak gitu, dicernanya lama dan kita nggak dapatkan intisari pengalaman dari orang lain yang itu tadi sudah dalam bentuk best practice kayak gitu. Betul. Begitu kurang lebih. Jadi memang never stop learning, tidak hanya SHR gitu ya. Ini memang sangat penting karena kita juga sebagai HR pengennya pegawai atau SDM yang ada di perusahaan kita itu juga never stop learning. Betul. Dari HR-nya. Betul. Jadi role modelnya. Itu yang terpenting ya sahabat. Jadi sebagai seorang karyawan juga never stop learning itu dimulai dari HR-nya supaya kita bisa HR-nya aja belajarnya sampai ke sana gitu ya. Supaya mengembangkan kita sebagai SDM. Nah, kita harus bisa juga sama never stop learning dan yang terpenting juga harus beberapa poin tadi yang dimiliki oleh seorang HR. Yang pertama yang paling utama adalah memposisikan sebagai partner bisnis supaya kita juga tahu core bisnisnya dari perusahaan itu apa. Nah, itu juga yang membuat kita dasarnya untuk lebih banyak belajar lagi, sahabat. Terima kasih Ibu Nafi dari Mada Solusi Integra sudah share banyak hal berkaitan dengan human resource dan juga Mbak Dinar Innova, praktisi human resource dan juga general affair. Terima kasih sudah share hal-hal yang luar biasa supaya sebagai seorang SDM di sebuah perusahaan kita tetap belajar dan kita berkembang bersama dengan perusahaan, sahabat. Waktunya saya harus pamit dari Perjalanan Solusi SDM yang bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96 atau Anda klik saja di sosial media dari Mercury untuk bisa melihat link-link yang ada di YouTube channel ataupun juga websitenya Mercury. Saya Anu Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan never stop learning, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.